nantinya akan ada panggilan-panggilan lainnya. Tapi kalau kita lihat dari kasus ini ya, Zizi, memang Hasto Kristianto sudah ditetapkan sebagai tersangka, memang sudah dari Desember tanggal 24. Sudah cukup lama. Iya, sudah cukup lama. Kemudian ini juga merupakan panggilan kedua dari Hasto Kristianto setelah sebelumnya mangkir di pemanggilan pertama. Pemanggilan pertama pada hari Senin pekan lalu sekitar tanggal 6 Januari, di mana ini dikatakan bahwa Hasto mangkir karena adanya acara kepartaian yang tidak dapat ditinggalkan, yakni hari ulang tahun PDIP. Oke, tapi kalau kita lihat memang setelah dipanggil di pertama kali, kemudian juga dilakukan penggeledahan oleh penyidik KPK di rumah Hasto, 2 rumah Hasto, ada di Bekasi dan juga di Jakarta Selatan. Kemudian didapati ada 2 bukti baru begitu ya, ada flash disk dan juga notebook. Apakah kemudian yang membuat KPK masih akan terus mendalami kasus ini ya? Ini yang menjadi perhatian khusus gitu. Apakah tidak cukup bukti-bukti yang sudah didapatkan atau disimpan oleh KPK, mengingat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka juga, dan kita juga belum melihat adanya tanda-tanda penahanan begitu ya? Iya, kalau kita lihat juga memang sudah ada beberapa saksi juga yang memang sudah diperiksa, seperti Wahyu Setiawan, ex dari komisioner KPU, yang juga memang sudah diminta keterangannya sebelumnya di tanggal 6 Januari kemarin. Ia juga ada beberapa poin penting sih sebenarnya yang didalami oleh KPK terkait dengan Wahyu Setiawan, BAP-nya, kemudian juga bagaimana asal muasal dari sumber dana. Namun memang poin yang disampaikan oleh Wahyu Setiawan kala itu memang tidak mengetahui siapakah yang kemudian memberikan dana tersebut. Tak hanya Wahyu, kemudian Agustiani Tio dari anggota Bawaslu, mantan anggota Bawaslu juga diperiksa. Ya. Dan jika kita lihat juga sempat Wahyu Setiawan mangkir dari panggilan pertamanya, kemudian baru berhasil hadir di pemanggilannya yang kedua. Dan jika kita mengulas balik sedikit, ini sudah cukup lama kasusnya terjadi ya, sekitar tahun 2019. Dan pemirsa, kami akan melihat sama-sama menyaksikan, ini ada pernyataan dari Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebelum Hasto ini memasuki ruang pemeriksaan. Untuk memenuhi seluruh kewajiban saya sebagai warga negara Republik Indonesia yang taat hukum dan sepenuhnya menjunjung supremasi hukum yang berkeadilan. Saya akan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya, sehingga pada kesempatan ini penasihat hukum kami juga akan memberikan surat kepada pimpinan KPK berkaitan dengan proses pra-peradilan tersebut. Apakah surat yang kami sampaikan tersebut nantinya berkaitan dengan pemeriksaan saya akan tetap dilanjutkan, atau pimpinan KPK mengambil suatu kebijakan untuk mengikuti seluruh proses pra-peradilan, kami serahkan hal tersebut kepada pimpinan KPK. Karena kami percaya bahwa mekanisme dan prosedur hukum akan ditempuh dengan sebaik-baiknya dengan prinsip-prinsip asas praduga tak bersalah. Kalau kita lihat memang kasus ini terkait dengan kasus PAW Harun Masiku, termasuk juga pada tahun 2020 di mana Hasto ini dianggap ikut serta begitu ya untuk menghilangkan sejumlah barang bukti ketika OTT atau operasi tangkap tangan yang akan dilakukan oleh obstruction of justice ya ini yang dikatakan oleh KPK. Selain juga melakukan dugaan suap, ini juga ada perintangan penyidikan ya atau obstruction of justice. Namun juga Hasto saat memberikan pernyataan sebelum memasuki ruang pemeriksaan ini, Hasto menyampaikan bahwa dirinya dan juga kuasa hukumnya dari PDIP ini akan mengikuti seluruh rangkaian proses hukum, tentunya sebagai warga negara yang baik, begitu Celia. Ya, termasuk juga persiapan untuk pra-peradilan yang akan dilakukan Hasto dan juga tim kuasa hukumnya seperti apa nanti kita akan tunggu. Dan kalau kita lihat memang tampilan Hasto hari ini agak sedikit berbeda begitu ya. Rambutnya berwarna hitam, tidak ada abu-abu seperti biasanya. Ya, karena memang Hasto menegaskan bahwa ia tidak akan abu-abu, hukumnya tuh akan lebih smooth lah, lebih jelas hitam lah. Dan putih, tidak ada abu-abu. Tidak ada abu-abu, itu artinya Hasto merubah warna rambutnya menjadi hitam. Tapi kita akan lihat juga dan pantau bagaimana dari Komisi Pemberantasan Korupsi
terkait dengan hal ini sudah ada rekan kami Prita Zega di sana. Zega, setelah pemeriksaan yang dilakukan oleh Hasto Kristianto pada hari ini dengan kapasitasnya sebagai tersangka, apakah kemudian nantinya akan ada konferensi pers yang akan dilakukan KPK? Silakan. Ya, Zinka dan juga Celia, baru saja tersangka kasus dugaan suap Sekjen PDIP Hasto Kristianto keluar usai menjalankan pemeriksaan yang dilakukan oleh KPK. Tadi kami melihat bahwa Hasto Kristianto maksud kami ini keluar sekitar 10 menit yang lalu, sekitar pukul 13.37 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kita lihat tadi pada saat dia memasuki ruangan tadi pada pukul 9:32 waktu Indonesia Barat. Artinya ini kalau kita hitung pemeriksaan yang dilakukan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto ini berlangsung selama kurang lebih 4 ataupun 5 jam. Tadi tidak ada statement yang diberikan oleh Hasto Kristianto, dia hanya melambaikan tangan saja, namun tadi diwakili oleh penasihat hukumnya yang ikut bersama-sama dengan dia di dalam ruangan pemeriksaan, yakni Magdir Ismail, di mana tadi dirinya mengatakan bahwa sudah selesai menjalankan pemeriksaan dan nantinya akan ada pemeriksaan lanjutan lagi terhadap tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto, namun tidak ditentukan kapan ini tanggalnya pemeriksaan selanjutnya ataupun pemeriksaan kedua kali yang disangkakan kepada Hasto Kristianto. Tidak diberikan ataupun tidak dipastikan tanggal berapa, dan tadi juga dijelaskan bahwa dalam pemeriksaan kali ini ada 2 kasus yang melibatkan Hasto Kristianto dalam pemeriksaan kali ini. Yang pertama adalah perkara suap menyuap dalam pergantian antar waktu ataupun PAW yang terjadi pada tahun 2019, dan yang kedua adalah soal perintangan penyidikan ataupun obstruction of justice dalam kasus Harun Masiku. Tadi Zizi dan juga Celia tidak banyak disampaikan oleh Magdir Ismail selaku penasihat hukum yang ikut bersama-sama dengan Hasto Kristianto di dalam. Dia hanya menjelaskan itu saja, seperti yang pertama tadi bahwa Hasto Kristianto sudah selesai menjalankan pemeriksaan untuk hari ini yang kurang lebih di 4 sampai 5 jam, dan yang kedua dia menyampaikan ada 2 pemeriksaan yang disampaikan adalah perkara suap dan juga perintangan penyidikan, dan yang ketiga adalah nantinya akan ada pemanggilan lanjutan terhadap Hasto Kristianto. Namun tidak dipastikan kapan akan ada pemeriksaan lagi terhadap Hasto Kristianto. Dan kalau kita lihat sendiri bahwa tadi dirinya bersama-sama tidak hanya Hasto Kristianto yang hadir dalam pemeriksaan kali ini, namun juga dirinya bersama dengan penasihat hukum Magdir Ismail, yang mana ini merupakan penasihat hukum yang ikut bersama-sama dengan Hasto Kristianto di dalam pemeriksaan ataupun ruang penyidikan tadi. Kemudian juga ada penasihat hukum yakni Roni Talapesi, kemudian juga tadi ada Patra MZ, dan juga tadi ada Johannes Tobing yang mereka mengawal bagaimana pemeriksaan hari ini. Mereka mendampingi Hasto Kristianto selaku tersangka dalam kasus dugaan suap tentang pergantian antar waktu yang juga menyeret nama Harun Masiku. Tadi sebelumnya disampaikan bahwa di dalam pemeriksaan ini tadi dia tiba pada pukul 9:32 waktu Indonesia Barat. Tidak hanya membawa diri, namun juga dia membawa surat pra-peradilan yang mana dengan tegas dia menyatakan bahwa dirinya sudah menyatakan ataupun menggugat ataupun mengajukan gugatan pra-peradilan terhadap dirinya sebagai tersangka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan itu juga sudah dikonfirmasi oleh pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakni Joyamto yang merupakan juga hakim nantinya di sidang perdana pra-peradilan Hasto Kristianto yang akan berlangsung pada tanggal 21 Januari 2025. Dan tadi juga disampaikan, tadi kami memantau langsung dari pagi sejak mereka datang di sini, Hasto tiba tidak hanya dia dan juga 4 orang lain, namun dia membawa 50 pengacara yang mendampingi dirinya dalam pemeriksaan perdana dia kali ini. Tadi mereka bersama-sama datang dengan membawa bus, membawa rombongan begitu, ada 50 pengacara yang setidaknya yang mendampingi Hasto untuk pemeriksaan kali ini. Tadi disampaikan oleh Roni Talapesi selaku
penasihat hukumnya dirinya mengatakan bahwa sebenarnya ada 1.000 pengacara yang mendampingi ataupun yang menjadi penasihat hukum dari Hasto Kristianto. Namun untuk kali ini pemeriksaan perdana ini hanya ada 50 orang yang mendampingi karena memang dibatasin kuota juga, sehingga tadi pengacara-pengacara ini yang datang hari ini, yang 50 orang ini menunggu hingga pemeriksaan selesai dari Hasto Kristianto. Dan ketika tadi tiba di pintu keluar ini, mereka juga bersama-sama mendampingi Hasto Kristianto. Lagi-lagi tadi seperti yang saya sampaikan, tidak ada pernyataan ataupun statement dari Hasto Kristianto usai tadi dia melakukan ataupun menjalankan pemeriksaan terhadap dirinya dilakukan oleh KPK. Dan kalau kita review kembali ini tadi pagi, Hasto Kristianto mengatakan bahwa dirinya memang sudah siap untuk pemeriksaan hari ini sebagai warga negara yang baik, dirinya taat, hormat, kooperatif terhadap semua hukum yang berlaku. Bahkan dirinya juga sudah mempelajari hak-hak dia dan kewajiban dia sebagai tersangka. Namun kalau kami tanya kembali lagi tadi, apa saja pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada ataupun yang diajukan oleh tim penyidik KPK terhadap Hasto Kristianto, Hasto Kristianto tidak menjawab sedikit pun yang tadi diwakilkan oleh Magdir Ismail, yang hanya menyebutkan setidaknya 3 poin seperti yang saya sampaikan tadi. Dan nantinya kita akan menantikan kapan akan ada pemanggilan lanjutan untuk Hasto Kristianto, apakah dalam waktu dekat atau dalam waktu kedepannya lagi, beberapa minggu lagi kami belum tahu. Namun lagi-lagi kita akan melihat bagaimana nanti pemeriksaan. Tapi yang pasti untuk hari ini Hasto tidak ditahan, namun akan ada pemanggilan lanjutan untuk Hasto Kristianto. Kembali ke Anda. Terima kasih Prita Zega mengabarkan langsung dari Gedung Merah Putih KPK. Dan pemirsa, berikut adalah pernyataan dari Magdir Ismail selaku penasihat hukum Hasto Kristianto. Atas kehadiran kawan-kawan wartawan untuk menyaksikan dan mendokumentasikan perkara ini. Udah dinikmatin air. Yang kedua, saya ingin sampaikan bahwa proses pemeriksaan hari ini sudah selesai dilakukan untuk hari ini. Pemeriksaan selanjutnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Ya. Untuk hal-hal yang lain, terutama berkaitan dengan perkara, saya persilahkan saudara-saudara tanya kepada penyidik. Karena inilah kesepakatan kami dengan penyidik, bahwa kami hanya menyampaikan Pak Hasto pada hari ini diperiksa untuk 2 perkara, yaitu perkara suap dan yang kedua adalah perkara menghalang-halangi penyidikan. Sekali lagi, kami ingin sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas perhatian Bapak-bapak, Ibu, dan saudara-saudara, terutama dari pihak media. Selanjutnya, pemeriksaan-pemeriksaan yang akan dilakukan pada saat yang akan datang, tentu kami akan ikuti sesuai dengan kebutuhan dari pihak penyidik. Saya kira begitu yang bisa kami sampaikan sekarang. Terima kasih atas perhatian kawan-kawan semua.